Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Syarif Putra dengan NIM 43030220024. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan masa kepemimpinan yang salah satu tokoh terkenal ataupun terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering dipanggil dengan Gus Dur. Kepemimpinan ataupun leadership dengan kemampuan seseorang sebagai pemimpin ataupun leader untuk mempengaruhi orang lain ataupun anggotanya sehingga orang lain itu bertingkah laku sebagai mestinya ataupun dihendaki oleh pemimpinnya. Pada masa kepemimpinan Gus Dur dikenal dengan pendekatan yang inklusif, toleran, dan visioner dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang damai pluralisme. Sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan menjadi presiden yang keempat pada tahun 1994 sampai 2001. Gus Dur juga mendorong dialog antar agama dan menghormati keberagaman dan melindungi hak-hak minoritas. Yang mencabut larangan perayaan Tahun Baru Imlek, mengakui Konfusianisme ataupun etika dan moral sebagai agama resmi yang ada di Indonesia, dan mempromosikan toleransi serta keadilan dalam Islam. Selama masa kepemimpinan Gus Dur, DNU menentang sektarianisme ataupun perbedaan dan pertentangan dan berupaya meminimalisir konflik internal sehingga menciptakan kesatuan umat Islam yang lebih stabil. Gus Dur juga menentang berpengaruh politik yang mengarah pada sektarianisme yang dilakukan oleh ITSMI yang didukung oleh pemerintah Orde Baru. Gus Dur juga dikenal sebagai bapak pluralisme yang menegaskan bahwa Islam itu mendukung hidup berdampingan dengan damai antar berbagai kelompok agama dan budaya. Sebagai presiden keempat, meskipun masa jabatannya singkat dan penuh tantangan politik hingga akhirnya dimakzulkan pada tahun 2001, ia dikenal sebagai pelopor pembebasan pers, pengayom minoritas, dan pembela hak asasi manusia dan yang gigih. Gus Dur dihormati guru bangsa yang berani mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman dalam Islam. Dalam penceritaan masa kepemimpinan Gus Dur, untuk masa kepemimpinan Gus Dur mencerminkan karakteristik yang sifat pemimpin ideal dalam Islam yang inklusif, toleran, visioner, dan mengedepankan nilai-nilai keadilan serta pluralisme. Gus Dur juga menunjukkan sikap kepemimpinan yang menghormati keberagaman, melindungi hak minoritas, dan serta menolak sektarianisme ataupun perbedaan dan pertentangan dan kekerasan sesuai nilai-nilai ajaran Islam, rahmatan lil alamin, dan rahmat bagi seluruh alam. Mungkin sekian penceritaan dari kami dalam masa kepemimpinan Gus Dur ataupun Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Apabila ada salah tutur kata dari kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.